Aku tuh sangat suka ngelihat cewek smart loh. Sangat suka sekali sama cewek smart. Jadi tuh kayak kalau istilahnya dari awal ketemu, misalnya kita bawa suatu topik pembahasan lah gitu kan, kita bawa suatu topik pembahasan dan dia tuh bisa keep going sama topik pembahasan itu loh. Maksudnya, let's be honest lah kan, kalau secara ketemu sama orang asing pertama kali yang kalian lihat pasti penampilan lah kan. Itu kan pasti. Kalian nggak bisa bohong, kalian nggak bisa. Maksudnya kalian nggak bisa ketemu sama orang kadang langsung tahu tahu ini isi baik nih, langsung ini hatinya baik ya, nggak mungkin kan kayak gitu. Langsung ngejudge kayak kok jelek ini enggak gitu kan. Iya kok jelek gitu kan. Iya ya ngerti gak sih? Iya maksudnya kayak presentable gitu. Aku ngerasa penampilan itu bisa diubah dan bisa di-upgrade. Di-upgrade. Tapi mindset tuh nggak bisa, cuy. Iya. Ngerti gak sih? Here. Benar. Kalian ngerasa gak sih sekitar kita tuh kayak vibes-nya tuh semakin banyak yang jadian? Jangan iri. Contohnya anak satu ini. Oh iya benar, iya. Iya kan? Siapa nih? Aku nih ceritanya nih. Aku mendekati Valentine kan pada jadian kan. Mau nanya. Ya, kenapa? Kalian itu suka sama, maksudnya merasa jatuh cinta ketika orang itu ngapain? Oke. Misalnya nih ada orang, dia kayak gini nih, aku suka deh sama dia gitu kan, karena dia kayak gini. Start dari Kak Lola dulu ya. Apa ini bisa dibilang fetish nggak ya? Bisa dibilang fetish nggak ya? Mungkin bisa ya. Enggak sih kayaknya. Suka atau jatuh cinta? Bukan. Suka atau jatuh cinta? Maksudnya kan tahapan antara suka sampai jatuh cinta tuh bukannya lumayan panjang? Atau aku doang yang panjang? Bisa deh, misalnya. Boleh. Apa. Kalau saya lumayan cepat, impulsif soalnya. Mungkin gini biar adil. Dari yang ngasih pertanyaan dulu deh. Jangan. Kak Lola dulu. Kan dari jatuh cinta, dari apa suka ke jatuh cinta kata Kak Lola kan. Dari sukanya dulu nih. Iya suka dulu. Suka dulu. Pertama tuh pasti dari kalau aku ya. Kalau aku jadi akan berbeda dengan orang lain. Kalau aku tuh maksudnya gampang tertarik sama orang kalau misalnya ngobrolnya nyambung. Ya, maksudnya suka sama orangnya. Definisi suka kan bisa suka dekat, apa tau maksudnya kayak projecting dia jadi, memproyeksikan dia jadi seseorang yang akan bisa dekat nantinya gitu kan. Pertama tuh menurut aku tuh yang nyambung ngobrolnya. Terus udah gitu kan, kalau udah nyambung tuh kayak gampang quality time sama dia. Terus pas ada kesempatan quality time tuh kesempatan menjalankan misi kan. Iya, pas ngobrol gitu kan. Maaf ya anaknya tuh word of affirmation. Jadi tuh ada beberapa hal tuh yang kalau misalnya dia bisa meyakinkan aku yang kayak agak ragu-ragu atau overthinking tuh kayak oke, makasih loh. Terus kayak kayak ya kayak gitu kayak oke gitu. Itu udah ke tahap kan? Itu tahap kejatuh cinta udah ketika terjadi word of belum. Lama ya kalau Terus Kak. Oh, ini harus sampai sana. Iya, boleh. Ceritain aja. Berarti kan pertama tadi dari komunikasi dulu. Ternyata dia mengeluarkan love language itu, word of affirmation. Itu belum jatuh cinta. Berarti tahap kejatuh cinta ini panjang sekali berarti. Lanjut Kak Lola, habis word of affirmation. Iya juga ya. Terus aku jadi kepikiran gara-gara tapi jadi harus kayak maksudnya menghabiskan waktu, maksudnya kayak bareng ngobrol gitu. Nggak lama juga sih. Definisi lama tuh berapa ya? Aku juga nggak tahu sih. Bingung jawab apa. Takut ada orang yang merasa kan. Tapi ya lumayan, tidak sebentar. Aku nggak tahu sih definisi sebentar tuh berapa lama dari Vera. Atau mungkin kalau Vera berapa lama. Jadi aku bisa tahu nih perbandingannya. Vera tuh bisa dalam, ya astagfirullahaladzim. Tapi ini nggak enaknya nih ya Kak. Nggak enaknya orang impulsif yang langsung, ya aku tertarik nih sama dia gitu kan. Itu tuh bisa dalam kurang dari seminggu loh. Cuman minusnya adalah kan itu jadi tidak terlalu
tahu tentang dia deeper and deeper kan. Akhirnya pas udah tahu, ilfeel-nya tuh bisa kebangetan gitu. Oh, oke. Nah, Kak Lola ternyata punya proses yang panjang dulu baru sampai bisa bener-bener falling in love kan. Iya benar. Kayaknya aku beda sih, enggak yang secepat itu gitu, seminggu langsung kayak benar-benar, kayaknya orang ini nih yang tepat. Ya itu kayak yang tepat gitu, enggak sih. Jadi kayak aku mesti ngobrol dulu. Ya maaf ya lama. Ya jadi mungkin ya di sana orang-orang ya enggak, aku tidak salah menjudging diri aku sendiri, tapi intinya gitu sih. Aku lumayan lama sih kalau misalnya ngobrol kayak gitu. Kak Lola di sini ngobrol jadi kepikiran kan, mau ngeluarin kalimat apa tuh jadi kepikiran dia. Nggak lepas gitu. Karena dimikirin bakal banyak yang dengerin juga kan. Dia takutnya orang-orang yang ngedengerin malah takut rasa ini aku kan ya. Jadi takutnya kayak gitu kan. Iya, konfirmasi ke aku ya. Kalau misalnya ada ngerasa, coba konfirmasi ke aku gitu. Mungkin kalian belum berjuang. Oke guys, jadi buat yang nonton video ini itu udah disampaikan sama Lola. Bercanda. Konfirmasi langsung aja. Bercanda. Oke, gitu sih Fer. Akan beda sih, maksudnya untuk tiap orang ya. Berarti yang awal yang pasti komunikasi. Kak Dika, kalau Kak Dika. Sebenarnya sih kalau mau dibilang jawabannya nggak terlalu beda jauh sama Lola, ya memang nggak terlalu jauh sama Lola juga sih. Kalau dari aku kan, pertama sekali kayak first impression paling penting kalau aku tuh kan nyambung apa enggak sih, ngobrol nyambung sama aku tuh sangat suka ngelihat cewek smart loh. Sangat suka sekali sama cewek smart. Jadi tuh kayak kalau istilahnya dari awal ketemu, misalnya kita bawa suatu topik pembahasan lah gitu kan, kita bawa suatu topik pembahasan dan dia tuh bisa keep going sama topik pembahasan itu loh. Maksudnya, walaupun memang wawasan dia nggak ke situ kan, tapi dia tetap walaupun memang karena wawasannya tuh luas, maksudnya tuh bukan cuma sekedar, ya kan kadang ada ya kita ketemu orang yang dimana dia memang suka dengar kita bercerita tuh ada. Maksudnya mereka nggak keberatan untuk mendengarkan kita bercerita, itu oke untuk mereka, nggak masalah, tapi tuh ada daya tarik lebih aja kalau seandainya kita bawa satu topik, kita buka topik omongan tersebut dan ternyata mereka bisa menimpali gitu loh. Ya walaupun mungkin kan balasannya itu atau pembahasannya itu kadang juga perbedaan pendapat kan atau perbedaan sudut pandang kan pasti ada, tapi justru dengan feedback, dengan cukup adanya feedback dan omongan itu tuh bisa berlanjut, apalagi kalau sampai mereka bisa membawa topik baru yang ternyata juga menarik buat dibahas, tentu itu jadi daya tarik yang sangat baik sih kalau buat aku pribadi. Itu satu sih pertama, karena jujur kalau seandainya ngobrol sama lawan jenis lah ya, terutama ngobrol sama lawan jenis, terus kalau misalnya kita ngobrolin sesuatu, terus responnya cuman yang cengengesan, cuman hehehe doang gitu. Pas ditanya, sorry ya, maksudnya kayak benar-benar cuman cengengesan doang gitu kan, terus yang benar-benar kayak istilahnya benar-benar nggak ada ngasihkan feedback balik gitu loh, nggak ada ngasih feedback balik sama sekali, benar-benar cuman pelanga-pelongo lah kasarnya kayak gitu kan, pelanga-pelongo doang tuh kayak agak ya temenan, well it's fine, cuman untuk temenan kan tentu itu nggak jadi suatu halangan, cuman untuk sekedar berteman, tapi kalau untuk sampai ke tahap untuk sampai suka sih kayaknya belum lah. Nggak tahu lah kalau mungkin misalnya ada hal-hal lain terjadi di belakang itu semuanya kan ya kita nggak tahu. Mungkin dari itu pasti mulai dari omongan dari yang pertama tuh kan, seberapa cocok kita ngobrol walaupun mungkin sudut pandangnya bisa berbeda. Kedua mungkin kalau tadi kan Lola bahas love language-nya kan, karena kebetulan love language itu saya tahu love language Anda apa. Ya, karena love language-nya itu physical touch dan quality time. Jadi yang pertama mungkin bahas ke quality time-nya. Kalau dari lawan jenisnya itu sudah bukan bersedia sih ya, mereka terlihat tidak keberatan untuk menyediakan waktu gitu loh, menyediakan sebagian dari waktu kesehariannya untuk ngabisin waktu sama aku, cuma untuk sekedar ngobrol atau mungkin sekedar untuk ketemu, say hi atau kayak gitu, itu tuh udah bisa sangat membekas gitu loh buat aku. Apalagi kalau untuk orang baru kenal lah istilahnya gitu kan, tiba-tiba dia yang bisa, iya kan, benar, apalagi tiba-tiba dia yang bisa random kayak lagi di mana misalnya kayak gitu, aku lagi di sini, mau join nggak? Oh iya nggak apa, aku join. Nah itu kan berarti
dia udah menyempatkan waktu gitu kan, cuma untuk sekedar ketemu, walaupun cuma sekedar ya 10-20 menit atau mungkin bisa sampai berjam-jam, itu kan berarti mereka udah nyediain waktu buat kita. Nah mungkin selain dari apa tadi untuk waktu kan, quality time, kalau physical touch tuh mungkin udah yang lebih jauh lagi sih, karena kan kalau untuk kita kan mungkin kebiasaan di kultur kita juga jarang kan kalau misalnya untuk physical touch, apalagi kalau misalnya datangnya dari cewek, itu kan masih sesuatu yang agak belum terlalu biasa lah, belum terlalu lumrah. Ya kasarnya kayak, ya kalau daerah sini kayak kalau masih dari kita di sini, kalau cewek duluan yang pegang tangan tuh kayaknya masih belum terlalu biasa lah gitu. Fisik, masalah culture lah kan itu istilahnya. Tapi kalau misalnya lah ada yang bisa kayak agak sedikit memberikan sinyal kalau ternyata mereka memang udah mulai menunjukkan sinyal kalau udah menunjukkan ke physical touch, ya tentu dari hal-hal sederhana, Mbak, mesti cuman pegangan tangan kayak itu, dari sekedar cuman ya nepuk pundak, say hi, kayak gitu-gitu sih udah sangat bisa bikin sampai ke jatuh cinta sih sebenarnya kalau hal yang kayak gitu-gitu tuh. Ini enggak sih apa sih holding hands, pegangan tangan. Oh my gitu, god, itu intimate banget. Nah kan kalau holding hands itu kan untuk sebagian orang itu udah intimate banget. Coba yang sederhana ini deh, misalnya pas ngobrol sama lawan jenis, dianggapnya kayak dia ngeletak tangan di paha kita lah gitu misalnya. Nah itu tuh menurut aku pribadi ya, karena aku belum physical touch, berarti kan itu dia udah ngerasa nyaman kan untuk melakukan hal yang mungkin untuk sebagian orang itu hal ya biasa aja, dia cuma ngeletak tangan dia di paha kita gitu kan. Kalau untuk aku pribadi itu tuh kayak berarti dia udah ngerasa nyaman gitu loh maksudnya. Nah dari hal-hal kayak gitu tuh memang bisa yang sampai jatuhnya bisa jadi ke hal yang ya jatuh cinta sih, jatuhnya pasti. Tapi emang ya Kak Lola, Kak Dika, kalian ada rasa misalnya udah fall in love sama seseorang, pasti tuh ada suatu magnet yang bikin diri kita tuh pingin menyentuh dia gitu. Ini maksudnya bukan pelecehan atau apa ya, I mean sekedar kayak nepuk pundak, atau mungkin kayak Dika bilang tadi menaruh tangan di paha, walaupun sekedar nyentuh tapi ngobrol, hey gitu, tapi kan megang pahanya gitu. Itu tuh impuls dari dalam loh sebenarnya tuh, impuls dari dalam. Beda sama kalau kita berhadapan sama orang yang bukan masuk ke bagian yang kita suka gitu. Bagian yang kita suka, bukan masuk ke area yang orang-orang yang kita suka kayak gitu. Itu kan ya memang kayak gitu. Kalian merasa kayak gitu gak sih? Emang, tapi nyambung sama Bang Dika bilang ya. Maksudnya kalau misalnya kita nyaman sama orang, ya emang kita kayak lepas atau refleks gitu ya sih. Kayak misalnya, ya nggak sih kayak nepuk pundak orang kayak serefleksnya aja gitu. Tapi aku tuh kepikiran, maksudnya aku tuh yang omongan Mbak Dika gitu kan. Misalnya pas ngobrol sama orang baru, atau kayak ya ketemu sama orang gitu kan, ngobrol. Kan nyambung tuh poin nomor 1 kan. Tapi kadang tuh aku tuh kalau misalnya orangnya tuh yang misalnya responnya tuh pelong, aku tuh jadi kayak overthinking antara 2 sih. Antara dia emang nggak ngerti sama mana aku, atau emang dia nggak tertarik, ngerti gak sih? Kayak dia bisa antara 2 itu benar-benar. Iya, aku kayak mikir kan, ini emang akunya yang misalnya emang dia nggak tertarik ya sih, kayak mungkin kayak ngerespon, atau emang dia nggak ngerti aku tuh ngomong apa. Tapi kan kalau nggak ngerti kan bisa nanya, gitu kan. Iya kayak bisa nanya kan, bisa nanya sesederhana nanya, oh itu apa gitu. Misalnya kita misalnya kayak bahasan kerjaan aku yang mungkin orang-orang juga wajar kalau nggak paham gitu kan. Nanya ya, oh itu apa gitu kan. Pasti aku akan berusaha menjelaskan sesederhana mungkin gitu. Tapi ini pun kayak nggak respon balik, kayak nggak bertanya gitu kan. Oh terus aku kayak aku kan simply kayak ngerasa emang nggak tertarik sih kan. Iya benar. Atau kayak ini ya udahlah gitu kan, nggak usah direspon gitu. Aku sih mikirnya gitu ya. Jadi emang nggak cocok sih mungkin. Atau sih nggak klik gitu. Iya, kalau aku pribadi sih maksudnya kayak kadang juga ada yang kayak gitu kan. Kadang kalau misalnya kita ngebahas sesuatu topik dan lawan jenisnya itu ternyata yang kayak cuma pelangak-pelongo, terus memberikan respon yang gimana benar, memang benar sih kemungkinannya memang ya dia bisa jadi memang tidak into us, maksudnya mereka memang tidak tertarik sama kita. Karena kalau menurut aku pribadi, kalau kau memang into someone, let's be honest lah kan, kalau secara ketemu sama orang asing pertama kali yang kalian lihat pasti penampilan lah kan, itu kan pasti. Kalian nggak bisa bohong, kalian nggak bisa, maksudnya kalian nggak bisa ketemu sama orang kan langsung tahu ini isi baik nih, langsung ini hatinya baik ya, nggak mungkin kan kayak gitu. Jadi kan pasti tetap mari kita beranggapan lah kalau ternyata dia tertarik sama penampilannya kita. Kalau memang kau tertarik sama
anggap deh sama lawan jenis kau tersebut, kau pasti bakal sedikit menunjukkan effort tuh sama bahan omongan yang dibahas. Ngerti nggak Alright, sih? iya. Pagi kalau ini Ya. pertama kali ketemu kan. Iya, Kau benar-benar. bakal berusaha menunjukkan kalau apa yang diomongkan ini, oke, mungkin kita tidak sepenuhnya tertarik, tapi setidaknya tunjukkanlah effort kalau kau mendengarkan dengan baik. Setidaknya kayak gitu lah, Iya. bukan yang cuma kayak dia Iya, ngobrol iya. kau sibuk apa sendiri yang kayak gitu loh. Jadi Iya, benar. jadi benar sekali. dari apa topik pembahasan dari awal ketemu pertama sekali itu sebenarnya walaupun memang ya namanya juga first impression pasti penting, itu tuh memang benar-benar bisa sedikit memberikan gambaran ke kita kalau sebenarnya ini orang tertarik apa enggak sih sebenarnya. Nah, Iya. gitu ya sih sebenarnya. Tapi mungkin tuh yang bagian physical touch itu ada juga part tulus, genuine gitu loh pas dia ngelakuinnya. Jadi jadi tuh rasanya lebih apa ya, Fer? Jadi kayak lebih ngena ya sih. Pas mungkin Vera pas kayak dielus gitu kan. Dia kayak aku nggak tahu kan intention dia apa sebenarnya gitu kan. Tapi pas dia tulus ngelakuin itu gitu kayak jadi kayak sampai ke hati nih. Walaupun tidak berlanjut. Ada termasuk orang yang tipe vokal nggak gitu kan? Bahasanya gitu kan, tipe yang vokal nggak kalau suka sama seseorang. Iya. Ya kan, maksudnya nggak mesti yang confess kalau kayak kau mau jadi pacar aku atau enggak, tapi lebih ke kayak aku suka nih cara kau ngobrol apa dan segala macam gitu kan. Semakin kesini semakin vokal. Oh iya, dulu nggak berarti? Kesini karena dulu nggak terlalu. Dulu ya dulu tuh maksud aku kayak zaman-zaman SMA, zaman-zaman awal kuliah tuh kan masih yang kayak kita masih nggak tahu gimana cara memberikan ekspres itu. Nah, kita nggak bisa. Aku beranggapan aku zaman SMA dan aku zaman awal kuliah tuh yang nggak terlalu ekspresif gitu loh. Maksudnya kayak masih yang dengan tingkah anak SMA-nya masih dengan ya transisi lah gitu lah kan. Anggaplah itu transisi dari ya benar-benar teenager menuju ke teenager yang menuju ke arah dewasa lah gitu istilahnya kan. Atau ya sekarang jompo gitu kan tuh. Ya, jadi tuh kayak kita mah kuat ya Kak Lola ya. Lagi membangun habit. Lagi membangun habit bagus ya. Nah, jadi kalau aku pribadi menyadari makin kesini makin ekspresif karena aku menyadari kalau afirmasi atau kata-kata pujian yang sesederhana kata pujian yang cuma kayak bilang aku suka nih cara kau jelaskan ini tuh bisa bermakna sama seseorang. Yes. Itu sangat bermakna. Apresiasi nggak sih itu? Ya, apresiasi benar. Nah, apresiasi itu di usia makin kesini makin di usianya sekarang tuh apresiasi itu sangat penting. Apalagi datang dari kalau datang dari orang asing tuh kayaknya agak gimana gitu kan, karena kita belum terlalu mengenal orang tersebut. Tiba-tiba dia bisa ngasih pujian, bisa jadi pujiannya tidak tulus gitu kan. Tapi kalau memang datangnya dari orang terdekat kita dan itu memang afirmasi yang tulus. Apa ya, memang bersangkutan sama diri kita dan benar-benar sesuatu yang mungkin kita cari lah gitu kan selama ini. Itu benar-benar kayak bisa gitu loh, benar-benar bisa kasih suatu kelegaan, feeling yang berbeda gitu. Makanya kalau aku mulai ke sini, kalau memang ada sesuatu yang aku anggap ya dari sederhana, outfit kau bagus hari ini misalnya kayak gitu kan, celananya lucu, terus gue suka bilang kayak gitu, celananya lucu, bajunya lucu, beli di mana, terus kayak gitu kan. Nah, misalnya dari hal yang kayak gitu tuh jadi makin kesini makin vokal sama hal-hal apa yang aku sukai dari seseorang tuh makin vokal sih. Tapi ya lihat lagi, maksudnya orangnya tipenya kayak gimana. Kadang kan ada yang kita gitu kan makin besar kepala, kadang ini misalnya bahasanya kayak gitu kan, ada yang makin besar kepala, tapi ya itu dikembalikan ke diri dia lagi sih. Kalau dari aku balik ke masing-masing lagi. Kalau dari aku pribadi yang nggak masalah sih, nggak punya problem untuk menyampaikan kalau misalnya aku ada sesuatu hal yang aku suka di seseorang misalnya gitu. Jadi ya. Kalau lah. Kalau aku enggak sih, aku kurang vokal untuk menyampaikan perasaan aku gitu. Enggak, aku bukan tipe yang kayak gitu. Tapi belajar dari yang Kak Giti omongkan, kayaknya aku bisa belajar sih. Untuk lebih vokal, maksudnya enggak yang mengekspresikan apa yang aku rasakan ke orang itu, tapi ya lebih ke misalnya dia baik ya, baik, makasih ya gitu kan, atau atau ya kayak gitu muji outfitnya, atau kayak nanya kabarnya, aku biasa sih. Cuman maksud aku tuh aku kurang bisa untuk mengekspresikan apa yang aku rasakan terhadap orang lain kayak gitu. Memuji lah, mungkin lebih mungkin ya untuk menyampaikan pujian gitu lah kan. Padahal apresiasi itu penting ya juga ya. Iya.
Mungkin misalnya ya tadi, benar. misalnya melanjutkan dari omongannya Lola juga, kalau malah aku sebaliknya kalau untuk menyampaikan perasaan. Mungkin kalau dulu lah ya, dulu tuh bisa yang seselo itu loh. Ya udah terserah mau kau apa respon kau setelah ini, aku terserah ya Kak Tikolah kasarnya kayak gitu. Nanti aku kasih tahu aku suka sama kau, udah selesai kayak gitu. Tapi makin kesini kalau berkaitan sama perasaan ya, maksudnya benar-benar feeling aku suka sama kau nih ya, misalnya kayak gitu kan. Nah, makin kesini malah semakin berhati-hati, benar-benar sangat berhati-hati gitu loh. Ya. Malah kalau bisa kasar-kasarnya, malah kalau nggak bisa nggak aku Jangan ngomongkan ngomong. sampai benar-benar aku yakin, Oh nggak aku iya ngomongkan benar. kalau sampai benar yakin kayak gitu loh. Nah, jadi agak sedikit berbanding terbalik gitu loh. Itu sih paling. Yes. Tapi itu lebih cara untuk bisa getting closer sama seseorang kayaknya bisa mengapresiasi dia dengan cara, oh ini apa namanya, baju kok bagus ya hari ini gini-gini, terus ya aku suka deh alis kok bagus, natural banget misalnya kayak gitu kan, atau style rambut kok bagus gitu, cara ngomong kok bagus. Itu tuh kayaknya bisa membuat kita semakin dekat nggak sih sama seseorang, tuh kayak akhirnya ada hubungan batin yang lebih yang tercipta gitu loh. Karena Iya kan benar. dia tahu Karena kita orangnya ngerasa, mengapresiasi. iya, karena orang juga ngerasa lebih bahagia, maksudnya lebih senang gitu nggak sih pas dipuji dan Iya. diperhatikan. Atau karena Kayak love. naluriah nggak sih sebenarnya gitu kan, kayak emang dasarnya kita Iya. sebagai manusia emang suka dipuji gitu loh sebenarnya. Cuman Iya benar. semakin dewasanya kita semakin bisa membedakan mana pujian yang benar-benar tulus, mana pujian yang cuma sekedar basa-basi. Ada kan, Oke, karena ada ada. orang-orang yang memang Iya, menggunakan benar. pujian tuh cuma sebagai basa-basi doang gitu. Mhm. Kayak ya well ini yang dilakukan orang pada umumnya, ya udah aku lakukan kayak gitu loh istilahnya. Tapi kalau memang benar-benar pujian yang tulus tuh rasanya beda. Nah, maksud aku tuh kayak gitu loh. Kayak beda aja rasanya. Beda. Kayak nggak bisa dijelaskan, tapi kayak kita bisa bedakan dah gitu loh. Makin kesini itu udah makin bisa Iya, benar. bedakan gitu loh istilahnya. Apakah good looking itu poin penting? Yang pertama tuh emang pada dasarnya orang tuh menilai orang lain tuh awalnya tuh dari fisik. Maksudnya bukan dari penampilan, bukan fisik sih, dari penampilan dulu nggak sih? Ya, Jadi iya, kayak penampilan. Tapi harusnya kayak gimana cara mereka berpakaian, kasarnya gitu ya, kasarnya. Cuman harusnya kita juga objektif. Misal kita pertama kali ketemu orang di kolam renang, wajar kan dia pakai baju renang saat di kolam renang kayak gitu-gitu loh. Ya kayak pas kita ketemu orang di tempat olahraga, wajar kan misalnya dia pakai training dan pakai baju kaos gitu kan. Jadi itu poin pertama gitu kan. Nggak pakai make up. Nggak pakai make up. Tapi at least tuh maksudnya setidaknya tuh terlihat apa ya, bukan rapi juga, definisi rapi itu luas sekali ya. Presentable tuh bahasa Indonesia apa ya? Tapi maksudnya ada enak usaha dipandang gitu. Oh iya, mungkin ada usahanya. Ada usaha ya, dan maksudnya aku nggak yang langsung ngejudge kayak kok jelek ini nih enggak gitu kan. Iya kok jelek gitu kan. Maksudnya ya ngerti gak sih? Iya, maksudnya kayak presentable gitu. Iya, benar. Setelah makin kesini, aku ngerasa penampilan itu bisa diubah dan bisa di-upgrade. Di-upgrade. Tapi mindset tuh nggak bisa, cuy. Iya. Ngerti gak sih? Here. Benar. Nggak sih, aku ngerasa kayak kalau misalnya nih dia misalnya kayak orang ini gitu kan, pas ngobrol nyambung, tapi misalnya kayak looknya tuh mungkin ada beberapa hal yang aku kurang serak gitu kan. Tapi aku rasa nanti bisa diomongkan, ngerti nggak sih? Bisa didiskusikan, bisa didiskusikan dan cari jalan tengahnya gitu kan. Iya gitu. Tapi kalau mindset, kalau dari awal kayak emang udah beda tuh, aduh. Apalagi kalau itu sesuatu yang kita pegang teguh gitu kan, sedangkan dia nggak bisa kompromi sama sekali. Gitu. Ada suatu hal yang nggak bisa dikompromikan. Berarti yang nggak bisa dikompromikan, kalau kita setuju mindset. Iya, jadi dari menurut aku poin good looking tuh, aku jadi agak bingung sih antara bisa misalnya aku menilai itu tuh iya atau enggak, tapi setelah aku pikir-pikir sekarang, maksudnya kayak pas ketemu orang, kalau misalnya kayak look itu tuh ya nanti bisa di-upgrade lagi. Tapi kalau misalnya mindset tuh kayak penting sih. Apa karena udah tua ya?
Karena saya udah tua ya, jadi mikirnya tuh gitu ngerti gak sih? Kayak kok sampai Mikirnya udah umur, prospeknya udah jauh, prospeknya bukan cuma kayak kok sampai maaf umur ya, prospeknya 60 bukan tahun. pacaran gitu loh Iya. istilahnya. Heeh. Kok kayak sampai umur 60 tahun kayak kalau berdebat hal-hal yang sangat-sangat krusial tuh kayak apakah aku akan survive? Dengan orang Sakit ini kayak sih, gitu. sakit Iya. sih. Sakit sih, iya sih, enggak sih gitu kan. Ya kalau tapi untuk pasangan ya, untuk teman ya, maksudnya kayak untuk teman ya senyamannya Fine. lah gitu kan, cuma ya fine gitu bener. Kalau Gitu Kak sih. Dika, good looking or not? Kalau aku good looking tuh penting, tapi bukan yang utama. Ngerti kan? Maksudnya Ya. itu penting, tentu. Kau harus bisa berpenampilan ya. Iya, kau ya anggaplah gini ya. Kita ambil skenario kalau seandainya kita mau ketemu orang pertama kali dalam tujuan kencan. Oke, let's say kencan. Kau udah tahu nih tujuannya kau mau kencan, kau mau ketemu sama orang, kau mau menarik perhatian seseorang ini nih. Terus kau tidak menunjukkan effort gitu loh, kayak dari kau berpakaian misalnya, contohnya kayak gitu. Kan itu berarti udah menunjukkan orang lain bisa berpikir kayak, yalah dia mau ketemu aku ya, dia enggak yang prepare gitu loh, enggak ada effort sama sekali. Kan itu bisa ngedrop banget kan, walaupun walaupun kepribadian kau sebenarnya sebaik apapun itu, tapi kalau kau tiba-tiba muncul, maaf ya, kencan pertama tiba-tiba kau brek gitu kan, orang kan jadi kayak first impression gimana tidak gitu bagus. kan, first impression sekarang nggak bagus jadinya. Tapi tetap benar sekali sama, aku setuju sekali sama yang Lola sampaikan tadi. Makin kesini memang benar makin sadar kalau looks is important, penampilan tentu penting, bukan secara fisik tapi memang cara berpakaian dan ya presentable itu sih yang aku. Nah, presentable, enak dilihat tadi kalau enak dilihat. Gimana cara dia membuat diri dia, ya bukan menutupi kekurangannya sih, tapi lebih ke kayak gimana dia bikin diri dia tuh ya enak dilihat, kasarnya gitu lah kan. Kasarnya gitu. Nah, tapi itu penting banget. Tapi jauh memang lebih penting lagi ke topik pembahasan kita di awal tadi. Kau mau se-good looking apapun, mau secara fisik, mau secara fisik, mau secara cara kau berpakaian, mau harum, mau apa dan segala macam. Kau ajak ngomong, terus kau punya satu prinsip hidup nih misalnya yang kau nggak bisa kompromi sama hal ini. Sedangkan pasangan ini atau lawan jenis kau ini tuh sama sekali nggak, sama kayak berlawanan 180 derajat atau nggak bisa terima cara kau hidup kayak gitu lah istilahnya, kayak cara kau memandang hidup kayak gitu udah beda, itu enggak sih. Jangan sorry, jangan. goodbye. Sorry goodbye. For friends mungkin. Untuk teman untuk teman jadi kayak sekedar kalau misalnya kita jalan terus tiba-tiba orang nanya teman kau ke, oh iya teman aku, misalnya kayak gitu. Iya kan, ya ada kan, mungkin yang kayak gitu kan, mungkin yang kayak untuk sekedar jadi teman karena biasanya yang kayak ya asik atau apa dan sebagainya ya udah lah kan. Tapi kalau untuk sampai ke prinsip hidupnya udah sampai 180 derajat atau dia tidak bisa nerima sama sekali gimana cara kita sudut pandang kita terhadap hidup, kayak mohon maaf kayak gitu sih sebenarnya jatuh-jatuhnya gitu. Karena tar dulu ya kayak gitu loh. Jadi tuh guys, jadi buat orang-orang yang dikencani Kak Dika dan memang kalian habis itu udah nggak pernah di calling lagi, itu alasannya ada prinsip hidup kalian itu yang tidak sesuai. Wah, bercanda. Wah, aku jadi bahasan dari sini. Kak Dika banyak ya soalnya. Banyak soalnya dia. Aduh. Jadi ini gimana nih ceritanya, bahasannya apa? tapi enggak, ini dia udah ada ini satu orang lah. Cukup satu kan ya Kak Dika ya? Iya, alhamdulillah sekarang sudah ada dan memang alhamdulillah bisa menjawab hampir seluruh keraguan tuh hampir sudah bisa terjawab. Wadadidaw. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa baik. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin, doakan saja. Kan namanya kalau udah di hubungan kan kita pasti ekspektasinya yang terbaik kan. Mau dalam hubungan ya, jangan hubungan ya pacaran, pernikahan atau apapun itu, hubungan pertemanan pun kita pasti mengekspektasikan yang terbaik kan untuk teman-teman kita. Atau mungkin kita mengekspektasikan di hubungan pertemanan ini ada sesuatu yang positif keluar dari sini gitu loh. Ya sama kan. Setuju. Ada yang bilang nih ya soal good looking or not good looking. Dia bilang kayak gini, lupa ya siapa ya yang ngejetusin ini pertama. Cakep itu nasib. Good looking itu pilihan.
Itu kayak handsome and good looking gitu ya Iya, definisinya. handsome and good looking. Heeh. Kayaknya bukan sih kayak ya cakep, ganteng tuh dari lahir, kok nggak bisa ngubah itu, ya kan? Heeh. Kasarnya gitu kan. Heeh. Tapi kalau good looking itu kan kayak tadi Lola bilang bisa di-upgrade seiring berjalannya waktu, bisa di-upgrade. Atau mungkin kalau itu memang pasangan hidup kita atau mungkin pasangan kita bisa kasih tahu, kita bisa mengarahkan lah itu ya kan. Iya, benar. Kita bisa mengarahkan tanpa kita menunjukkan kalau sebenarnya kita tidak suka, enggak sih. Kita lebih ke kayak mengarahkan pelan-pelan gitu loh. Kita arahkan pelan-pelan. Mungkin mungkin dari kita nunjukin referensi atau mungkin sekedar kita ini aku suka nih kalau kayak gini enggak kita benar-benar nunjuk aku enggak suka nih Iya, kalau kamu secara pakai halus kayak ya. gini. Nah, Iya, iya benar secara halus karena kan namanya juga orang manusia lain kan bisa jadi Iya, dia tersinggung mencoba. atau mungkin jatuh-jatuhnya bisa jadi kayak jadi kok enggak suka nih kayak gini udah semuanya dah panjang dah tuh cerita gitu dah.